sekarang kita akan membahas tentang monitoring efek samping obat nih teman-teman. Nah, kasus kali ini adalah di mana tim farmasi berkunjung ke salah satu rumah pasien yang bernama Pak Doni untuk melakukan pengecekan penggunaan obat, efek samping obat, ataupun pemberian edukasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam masa terapi. Penasaran bagaimana kasusnya akan berjalan? Terus kita lihat videonya. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu? Permisi Pak, kami dari tim farmasi ingin melakukan pengecekan kepada Pak Doni setelah mengkonsumsi obat. Oh, oke, silakan. Nggak apa-apa, Pak Doni ada di situ ya, Bu. Silakan masuk. Tapi Bu, seandainya emang keadaan kami emang seperti ini, Pak Doni ya sih, Bu. Gimana kabarnya Pak setelah mengkonsumsi obat? Obat warfarin kemarin, alhamdulillah sehat. Cuman akhir-akhir ini saya kayak sering memar biru-biru gitu loh, kayak di tangan, di kaki. Padahal nggak ada kayak kena benturan tuh nggak ada. Oke. Dia juga ditambah gitu, apa gusinya emang berdarah sih, gara-gara waktu sikat gigi. Apa jangan-jangan karena salah minum obat? Nah itu gejala itu bisa sering muncul Pak karena itu mengkonsumsi obat warfarin. Tapi juga perlu dipastikan apakah ini bahaya atau masih ringan. Baik, saya catat dulu ya. Tadi ada gusi, berdarah, dan mamar. Apakah ada keluhan lain? Tidak ada sih. Boleh saya lihat obatnya yang diminum sehari-hari? Nak, tolong obatnya nak kasih. Jadi ini ada obat warfarin, obat jantung, sama obat darah, Bu. Nah, sebelumnya juga Bapak tuh ada beli obat buat sakit kepala sih di warung. Kalau untuk obat yang dibeli di warung itu perlu diperhatikan Pak karena kalau jenisnya kayak ibuprofen atau asam mefenamat itu bahaya bagi pasien yang mengkonsumsi obat warfarin Pak karena bisa bikin memperparah pendarahannya. Terus saya juga nggak tahu sih Bu, soalnya ketika beli saya cuma dibilang obat buat gini aja. Nggak apa-apa Pak, sekarang udah tahu ya. Kalau sakit kepala lebih baik Bapak konsumsi obat paracetamol aja, tapi juga harus konsultasi ke apotek dulu Pak. Bapak biasanya minum warfarinnya di jam berapa? Biasanya saya itu minum warfarin abis maghrib sama kapan? Nih anak saya suka ngajak main kartu soalnya biasanya. Kapan nih Bapak deh? Abis maghrib sama lupa saya. Bapak nih ngeyel banget sih Pak. Padahal saya tuh sering ingatin Bapak buat minum, tapi Bapak malah ngeyel bilang nanti aja. Emang kocak Bapak ini. Iya itu sering kejadian Pak. Sebaiknya Bapak itu mengkonsumsi obat warfarin itu di jam yang sama. Misalkan kan minum tadi habis maghrib, besoknya juga habis maghrib gitu Pak. Oh. Saya jelasin sedikit ya Pak. Oke. Warfarin itu bisa bikin darah lebih encer. Tujuannya agar tidak ada pembekuan darah yang bisa menyumbat otak atau jantung. Tetapi efek sampingnya juga bisa bikin pendarahan kalau dosisnya itu berlebihan. Makanya dokter biasanya minta pemeriksaan darah biar tahu kadar obatnya pas atau enggak. Baik. Kami juga sebenarnya jarang sih Bu, ya, karena ya rumah kami kan emang jauh nih Bu, sama ya uang kami emang lagi nggak ada sih Bu. Saya ngerti, tapi kalau muncul keluhan seperti memar, gusi berdarah tadi, itu tandanya INR-nya mungkin udah tinggi Pak, jadi harus segera dikontrol, periksa ke dokter. Atau juga ada gejala yang berbahaya, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter Pak. Oke, nanti bakalan saya catat nih Bu. Oh iya Pak, makanan ini perlu dijaga seperti makan sayur hijau. Obat ini juga mempengaruhi untuk vitamin K. Oh berarti saya nggak boleh konsumsi sayur hijau ta? Boleh banget Pak, tapi jangan berubah-ubah jumlahnya. Misalnya, biasanya Bapak makan 2 kali seminggu. Nah, terus aja begitu, jangan tiba-tiba setiap hari makan yang banyak itu. Itu bisa mempengaruhi kerja obat Pak. Oh alah, ini nih
Anak saya sering ngasih nggak jelas suruh makan sayur. Jadi sebenarnya nih sebelum itu saya tuh rajin sih Bu, buatkan jus hijau buat si bapak nih. Tak kirain sehat tuh Bu buat si bapak ini kan. Bapaknya kan emang kurang makan sayur Bu. Nah, itu niatnya baik, Pak. Tapi buat pasien yang mengkonsumsi warfarin itu juga harus hati-hati. Nah, perubahan mendadak itu bisa bikin efek obatnya berubah, Pak. Jadi yang pertama itu dengerin ya Bapak ya. Oke. Jadi yang pertama itu minum obat warfarin Pak. Minum obat warfarin Oke, itu sesuai oke. dengan jamnya rutin. Iyo. Kemudian Bapak kalau misalnya beli obat ke warung itu jangan langsung, mending beli ke apotek. Tanyakan Iyo. tentang obatnya. Oke, maaf Pola Bapak makan salah. dijaga Bapak harus rutin makan sayur, cuman jangan yang terlalu mengandung vitamin K. Oke, ya kan kamu yang bikinin jus, Le. Ya, saya kan tahu Bapak. Oke, tidak apa-apa, wes. Terus kalau misalnya timbul kayak tanda-tanda pendarahan itu loh Bapak, cek ke RS Bapak, jangan cek ke saya Bapak. Maaf, Le. Aduh, Bapak kena serangan Kemudian kalau jantung. bisa cek juga INR nantinya Bapak. Paham? Oke, Le. Baik, Bapak. Jika Bapak sudah paham, kami izin pamit dan jangan lupa obatnya diminum secara rutin 1 kali sehari. Juga pola makannya dijaga. Kesehatannya juga dijaga ya, Pak. Kasih tahu Bapaknya. Ya, terima kasih banyak ya telah memberikan kami nasihat dan juga pengetahuan. Dan kali nanti saya akan lebih banyak menegur si Bapak buat lebih sadar atau terkait pentingnya menjaga obat-obatan dan hidup sehat. Nah, terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama, Pak. Nah, teman-teman, dari sini kalian apakah memahami apa itu monitoring efek samping obat dengan melakukan home pharmacy care, di mana para farmasi itu mendatangi rumah pasien untuk memastikan penggunaan obat, efek samping, ataupun memberikan edukasi-edukasi penting. Nah, untuk pemberian edukasi ini itu sangat penting teman-teman, karena pemberian edukasi ini menghubungkan antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien, sehingga terapi pengobatan serta efek samping obat itu dapat dikurangi dan terapi pengobatan pun menjadi lebih optimal. Apa kalian paham sampai sini? Kalau paham, terima kasih telah menonton. Dadah semuanya.